Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Maulana Usman dengan kampus S1C1-19029 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, akan membawakan materi untuk mata kuliah Biokimia 1 dari dosen pengampu Dr. Prima Endang Sustilowati MSI, yakni DNA dan RNA. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas terkait materi ini. Dibagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah terkait DNA dan RNA sebagai pengantar, dan soal-soal dan juga pembahasan terkait jumlah soalnya ada 15 soal. Baik, yang pertama adalah DNA dan RNA. DNA sendiri merupakan singkatan dari deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA sendiri adalah singkatan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat. Kedua senyawa ini, yaitu DNA dan RNA, terdapat dalam tubuh manusia yang umumnya berfungsi untuk biosintesis protein dan sebagai pembawa sifat keturunan dari orang tua ke anaknya atau keturunannya dalam bentuk gen. Asam nukleat sendiri ini merupakan rangkaian dari mononukleotida, di mana mononukleotida yang merupakan monomer dari asam nukleat tersusun dari 3 molekul untuk DNA dan juga RNA. Pada DNA sendiri dan juga RNA, mononukleotida yang tersusun dari 3 komponen, yakni basa nitrogen dalam 2 kelompok, yakni basa purin dan pirimidin. Kemudian basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan untuk basa pirimidin terdiri dari timin, urasil, dan sitosin. Untuk masing-masing DNA dan RNA, apakah mengandung basa purin dan juga timin maupun kombinasinya akan dibahas pada slide selanjutnya. Di mana gula pentosa dan atau gula 5 karbon yang ada pada DNA terdapat 2 jenis gula ribosa yang menyusun ribonukleotida atau RNA, dan juga 2 gula deoksiribosa yang menyusun monomer pada DNA. Baik, langsung saja saya sebagai pengantar untuk membahas soal-soal terkait dari materi DNA dan RNA. Soal pertama, manakah dari unit atau sejenis berikut yang berulang kali bergabung bersama untuk membentuk suatu untaian DNA? Jadi, untuk dari keempat opsi tersebut yang paling tepat adalah B. Tidak. Alasannya mengapa? Karena pada DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Dan pada nukleotida ini maka DNA pun tidak dapat terbentuk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tiap nukleotida sendiri terdiri dari 3 komponen utama, gula fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen, yakni adenin, guanin, sitosin, dan timin untuk DNA. Soal kedua, manakah pertanyaan berikut ini yang paling tepat menggambarkan molekul DNA? Untuk opsi pertama helix ganda, opsi kedua mengandung ribosa. Mengandung ribosa ini lebih mengarah pada RNA. Opsi ketiga terbuat dari asam amino, dan opsi keempat adalah mengandung urasil. Untuk opsi keempat ini adalah urasil sendiri merupakan kelompok basa nitrogen yang ada pada RNA menggantikan timin pada DNA. Jadi yang paling tepat adalah opsi pertama, helix ganda atau double helix. DNA sendiri terdiri atas strukturnya double helix yang bersifat komplementer dan berpasangan. Apabila nukleotida pada standar pertama membawa basa adenin, maka nukleotida tersebut akan berpasangan dengan basa timin. Jadi pada molekul DNA, basa adenin akan berpasangan dengan timin, namun pada molekul RNA, basa adenin akan berpasangan dengan urasil. Soal ketiga, urutan basa DNA mana yang berpasangan dengan untai parsial adenin, timin, guanin, adenin, dan sitosin, adenin, guanin. Ini adalah perlu diketahui bahwa adenin akan berpasangan dengan timin akan berpasangan dengan adenin, dan guanin akan berpasangan dengan sitosin, begitupun sebaliknya.
Jadi untuk untaian parsial dari DNA tersebut, maka opsi yang benar adalah timin, adenin, sitosin, timin, dan guanin, timin, sitosin, yakni pada opsi B. Seperti pada slide dari struktur dari DNA dapat terlihat bahwa adenin berpasangan dengan timin, sitosin dengan guanin, begitu pula sebaliknya. Dan dikelilingi oleh rangkaian gula fosfat deoksiribosa. Soal keempat, dalam molekul DNA atau berbentuk untai ganda atau double helix, jumlah adenin yang ada selalu sama dengan jumlah, karena adenin berpasangan dengan timin, maka jumlah dari adenin dan akan sama dengan jumlah timin. Di mana antara kedua nukleotida tersebut akan terbentuk dua ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa adenin dengan timin, seperti pada struktur adenin dan timin tersebut. Soal kelima, adenin membentuk ikatan dengan timin, seperti penjelasan yang telah saya paparkan untuk soal-soal serupa sebelumnya. Soal keenam, mengapa DNA penting? Untuk dari keempat opsi ini yang paling tepat untuk menjawab soal tersebut adalah DNA berfungsi sebagai cetak biru untuk ciri-ciri selama hidup. Cetak biru ini lebih tepatnya kita kenal dengan sebuah sifat atau gen yang namanya dalam bentuk kromosom di dalam tubuh manusia. Soal ketujuh, apa yang menentukan kode atau informasi dari molekul DNA? Jadi urutan basa nitrogen dari DNA yakni adenin, timin, sitosin, guanin yang disusun dengan formula tertentu akan menentukan kode atau informasi dari molekul DNA. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Seperti pembentukan berbagai macam protein yang akan diterjemahkan kembali dari DNA menjadi RNA. Selanjutnya soal yang ke-8, dua molekul manakah yang membentuk sisi tulang punggung atau kedua sisi yang mengikatkan antar DNA adalah gula deoksiribosa dan ikatan hidrogen. Mengapa? Terlihat pada strukturnya. Untuk pada gambar ini, simbol P di mana terikat satu sama lain ini disebut dengan gula deoksiribosa dengan terikat gugus seperti nyawa kimia siklik pentana. Kemudian untuk ikatan hidrogen sendiri ini terdapat adenin, timin, sitosin, guanin. Untuk adenin, timin terdapat 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin, guanin terdapat 3 ikatan hidrogen. Jadi yang tepat adalah B. Soal yang ke-9, manakah dari pertanyaan berikut yang benar tentang perbedaan antara DNA dan RNA? Dari soal ini yang paling tepat adalah D. RNA disintesis dari DNA selama transkripsi, tetapi DNA tidak pernah dapat disintesis dari RNA. Mengapa? Karena selama proses transkripsi DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA dapat mengkode protein dan menghasilkan messenger RNA, di mana segmen DNA ini akan disalin ke dalam molekul RNA dan menjadi dalam bentuk konding yang menghasilkan untai RNA antiparalel komplemen yang disebut transkrip primer. Namun ketika diubah menjadi rangkaian kode untuk membentuk suatu protein, ini tidak akan dapat diubah kembali menjadi DNA dengan proses transkripsi. Soal yang ke-10, manakah dari pertanyaan berikut yang salah? Pertama adalah DNA adalah polianion sedangkan RNA bukan. Untuk opsi pertama ini salah dikarenakan DNA bukan termasuk polianion, melainkan polinukleotida, sedangkan RNA merupakan polianion. Untuk opsi B, C, dan D itu sudah sesuai. Jadi yang benar adalah A. Untuk opsi yang salah, di mana tadi yang saya jelaskan bahwa RNA ini adalah tergolong dalam polianion.
ya atau gugus RNA yang bermuatan negatif. Gugus fosfatnya mengandung muatan negatif. Baik, soal nomor 11, manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik RNA? Opsi pertama, RNA memiliki gugus hidroksil pada karbon ribosa. Opsi kedua, RNA adalah molekul permanen di sebagian besar sel. Opsi ketiga, RNA biasanya beruntai ganda. Dan opsi keempat, RNA kurang stabil dibanding dengan DNA. Jadi yang tepat adalah A, terlihat pada struktur. Perbedaan RNA dan DNA sendiri terletak pada gugus hidroksil cincin gula pentosa atau gugus hidroksil yang melekat pada cincin gula pentosa yang sehingga dinamakan ribosa. Sedangkan pada DNA bukan gugus hidroksil yang mengikat pada cincin gula pentosa, melainkan gugus pentosa yang melekat pada cincin gula pentosa yang disebut dengan deoksiribosa. Seperti pada struktur, untuk sitosin timin urasil ini untuk sitosin timin dan urasil terdapat gugus hidroksi pada masing-masing strukturnya. Soal nomor 12, manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan karakteristik sebenarnya dari molekul RNA? Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi keempat. Jadi yang bukan merupakan karakteristik sebenarnya dari molekul RNA sendiri ini adalah terjadi kesalahan, seharusnya bukan B, RNA mengandung nukleotida urasil. Tetapi pernyataan yang benar di sini untuk nomor 12 adalah RNA beruntai ganda. Jadi ada kesalahan untuk nomor 12 ini, jawaban yang tepat adalah opsi C. Sedangkan untuk pernyataan yang sesuai sudah jawaban yang benar adalah opsi B, di mana RNA mengandung nukleotida urasil seperti pada penjelasan sebelumnya. Baik, soal nomor 13, manakah dari berikut ini yang merupakan sifat atau karakteristik dari RNA? Opsi pertama, ribosa urasil dan struktur linear. Untuk opsi B, C, dan D, karena pada pilihan pertama deoksiribosa yang merupakan karakteristik dari DNA, sudah jelas ketiga opsi ini adalah salah, maka yang benar adalah A. Untuk struktur linear sendiri dimiliki oleh RNA dengan basa nitrogen yang terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Berbeda halnya dengan DNA yang mengandung basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Baik, kita melangkah pada dua soal terakhir, soal ke-14. Manakah dari pertanyaan berikut tentang asam nukleat yang salah? Jawaban yang tepat adalah C. Asam nukleat adalah polianion, seperti yang saya jelaskan pada soal nomor 12 tadi, bahwa asam nukleat merupakan suatu polinukleotida, bukan polianion, yaitu polimer linear yang tersusun dari monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Soal terakhir, molekul DNA disatukan oleh ikatan hidrogen. Seperti pada strukturnya, untuk mengikat antar basa nitrogen, yakni adenin, sitosin maupun adenin timin maupun guanin dengan sitosin diikat oleh ikatan hidrogen. Untuk adenin dengan timin sendiri terikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan untuk guanin dan sitosin terdiri dari 3 ikatan hidrogen. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Untuk pembahasan mengenai 15 soal tadi, jika masih ada kekeliruan, tanggapan, dan juga saran dari penonton sangat membawa materi harapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.